Hai Sobat RLCS, terima kasih udah klik video ini. Gue akan bahas permainan catur yang sedang di-request nih. Banyak di-request oleh para pencinta catur Indonesia. Grandmaster Novendra Priasmoro berhadapan dengan Nodirbek Abdu Satorov di ajang FIDE World Rapid and Team 2026. Ini ajang turnamen catur bergu ya. Satu tim itu 6 orang kalau tidak salah ya teman-teman. Dan ada kualifikasi khusus untuk timnya. Jadi nggak cuman elo rating tinggi aja, tapi mesti ada satu pemain di bawah elo rating 2000 gitu. Dan ada satu pemain wanita. Nah, kita langsung aja bahas gamenya ya. Ini terjadi di babak kedua di mana Uzbekistan bertemu dengan Indonesia. Nah, sayangnya ya tim Indonesia harus mengakui kemenangan tim Uzbekistan ya. Tapi ini game yang sangat bagus, akurasinya sangat tinggi. Putih memulai dengan langkah kuda F3, hitam kuda F6. Like dulu guys, share, subscribe, dan jangan lupa jadi skip iklannya. Putih G3, hitam B5. Ya, tujuannya mencegah C4. Ini putih Kings Indian Attack variasi Spassky ya. Gajah ke petak G2, hitam gajah ke petak B7. Putih mengamankan raja, hitam E6. Putih D4, hitam C5. Putih A4, hitam B4. Nah, ganggu ya, ganggu pionnya. Dan ada celah di petak C4 ini. Putih C3, kemudian dimakan. Pion D4, kemudian putih makan lagi. Kemudian hitam bishop E7. Putih bishop G5. Hitam rokade, putih kuda BD2, hitam H6. Oh ya, format waktunya 15 menit, bonus waktu 10 detik ya, setiap melangkahnya. Putih melakukan pertukaran gajah dan kuda, dimakan lagi, dan kemudian E3. Ya, mengontrol pionnya ya. Kemudian hitam mundur, putih masuk kuda ke petak E5, hitam menolak pertukaran dan pilih jalan D5. Ini menarik nih ya. Padahal gajah ini sangat bagus, tapi hitam menolak D5. Ya, mungkin karena gak mau terlalu sederhana ya. Di sini hitam memilih D5. Putih benteng C1, hitam gajah D6, putih kuda B3, sangat cerdik mengambil petak krusial di petak C5 untuk kuda ditaruh di situ. Hitam kuda D7, putih F4. Hitam benteng C8, putih mainin langkah queen D2. Mulai ngunci pion di petak B4. Jadi bisa juga idenya habis ini kuda D3 untuk dapetin lagi petak C5 dan ngancem pion di petak B4 ya, atau tujuannya juga untuk menghubungkan dua benteng ini. Jadi kalau pertukaran nanti putih bakal menguasai jalur gitu ide. Kira-kira gitu ya ide Grandmaster. Bisa salah juga IM, tapi kira-kira kayak gitulah. Nah, di sini hitam jelas kesulitan ya, karena tadi nih gajahnya nggak ditukar, malah gajahnya jadi jelek lah di sini. Kocak juga nih. Kuda makan kuda, kemudian putih makan lagi dengan pion F, dan kemudian gajah E7. Ya, hitam coba menaruh gajah di sini, punya sepasang gajah, tapi ini kan posisinya bisa dibilang semi close ya, sedikit tertutup. Kenapa gue bisa bilang gitu? Karena secara teori kalau tidak terjadi pertukaran pion di petak pusat dan kayak gini, ya enak punya kuda gitu. Putih mainin langkah pertukaran benteng dan akhirnya kuda ke petak A5, ancam gajahnya. Dan bagus juga, tujuannya untuk menjaga petak C4 juga ya. Kemudian hitam menolak. Kalau dihilangin gajahnya juga nggak ada menangnya juga sih hitamnya. Nah, putih menteri D3, kemudian hitam menteri D7, putih benteng A1, hitam benteng C8, putih kuda B3. Hitam menguasai jalur. Ya, hitam di sini sebenarnya unggul tipis, punya kesempatan untuk memiliki keunggulan. Tapi hitam tidak menemukan langkah yang tepat. Di sini harusnya hitam gajah C6, tujuannya untuk ngancem pion di petak A4. Tapi hitam pilih benteng C7. Putih langsung menemukan langkah terbaik gajah F1, hitam gajah B7. Lagi-lagi hitam sebenarnya punya kesempatan untuk unggul dengan memilih queen C8 untuk benar-benar menguasai jalur C dengan kuat ya. Kemudian bisa ide benteng C2. Gajah B7 dimainin, sepertinya lebih memilih untuk menjaga petak A6. Putih queen D2, hitam gajah C6. Putih kuda C5. Nah, di sini waktu putih di bawah 1 menit. Makan lagi, dan kemudian A5, menjaga pion dulu dong, karena kalau gajahnya makan pion, pionnya hilang. Great move. Putih B3, langkah terbaiknya adalah queen D4. Oh ya, tadi pada saat gajah C6 langkah yang bagus adalah A5 ya. Nah, di sini tadi putih kuda C5. Putih B3, hitam tidak menemukan langkah yang bisa membuat hitam lebih unggul dengan besar. Kalian lihat gak?
Coba kalian tebak, harusnya hitam di sini jalan apa, teman-teman? Ada langkah menarik yang dilewatkan oleh Abdusattorov, yaitu dengan jalan D4. Kalau dimakan, kemudian akan ada menteri D5. Tujuannya ke sini ya, harus dimakan dong, dimakan lagi gajah. Akan tercipta ancaman 2 pion di waktu yang sama. Kenapa hitam gak lihat ini? Bisa jadi buru-buru ya, dan tidak melihat kalkulasi yang tadi tuh gajah D5. Jadi dia lebih pilih menteri E7. Putih langsung menaruh menteri ke petak D4. Langsung hilang kesempatan itu. Inilah bedanya kelas Grandmaster ya. Satu kesempatan tidak dimanfaatkan, langsung hilang. Langsung menjadi seimbang lagi. Dan bahkan ini bisa dikatakan unggul buat putih. Karena putih sekarang bisa mengoptimalkan pion promosi di jalur C ini. Lihat ini. Hitam coba menawarkan pertukaran queen, putih belum mau mainin langkah raja ke petak F2. Harusnya di sini H4 lebih dulu dimainkan. Raja F2 dimainkan, hitam lagi-lagi melewatkan kesempatan untuk unggul dengan tujuan langkah G5 harusnya, memaksakan pertukaran dan bisa menaruh gajah di petak D5. Jadi ini yang dilewatin oleh Abdusattorov. Makan, kemudian gajah ke petak C4 untuk jaga gajah petak D5 ya, bisa gajah B7. Jadi emang harus memberikan petak D5. Nih. Abdusattorov sepertinya ingin menjatuhkan waktu putih ya, sehingga dia bermain cepat dengan menteri H1. Kemudian putih H4 dan kemudian D4. Padahal lupa di sini ada increment. Ya, D4 bukan langkah yang tepat. Harusnya F6 dia mainin dengan tujuan benteng F7. D4. Makan. Putih unggul 1 pion, menteri H2, raja E1, menteri B2 coba mengambil kepanikan dari waktunya putih ya. Tapi yang hebat di sini putih tidak panik dan berhasil menjaga pion-pionnya. Sampai akhirnya memaksakan untuk terjadinya pertukaran queen. Ini yang jamek nih. Dikejar terus queennya hitam sampai akhirnya terjadi pertukaran queen. Ya sudah, tinggal keunggulan 1 pion endgame begini cepat diselesaikan oleh putih dengan D5 yang kalau dimakan endgame-nya pasti menang putih ya. Kemudian hitam di sini benteng C8 dan kemudian raja C4, kemudian dorong pion C6. Raja E4 dorong pion C7. Hitam menyerah. Mirip-mirip gue waktu kalah sama Abdusattorov juga nih kayak gini. Inilah kemenangan yang diraih oleh Novendra. Novendra menjadi pemain yang paling produktif di ajang ini di antara pemain Indonesia yang lain. Dari 4 babak dia 4 poin. Ya, berikutnya dia mengalahkan Grandmaster kuat juga Raunak Satwani di babak keempat, di babak terakhir. Tapi kalau dari tim Indonesia belum ada kejutan nih menurut saya, karena Indonesia kalah dari Chestnut Nova, ya tim-tim kuat ya. Kemudian menang lawan tim Perfect 5-1. Ini memang secara kualitas pemain Indonesia lebih tinggi ya. Kemudian lawan Uzbekistan kalah, lawan Beijing Ija Chess Club menang gitu. Jadi kalau lihat dari hari kemarin ya, belum ada kejutan. Mudah-mudahan hari ini Indonesia melawan tim-tim yang kuat bisa lebih menang. Nanti saya akan live streaming jam 1 siang ya, jangan lupa nonton. Nyalain alarmnya, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Apa komentar kalian guys? Buat kalian tanya, kok RL Chess nggak main di sini? Kayak orang baru kenal ya kalian ya, kalau nanya kayak gitu. Oke, kita ketemu di video berikutnya dan kita ketemu di live guys.